Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-adik Bapak semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sekarang Bapak minta salah satu dari ketua kelas untuk maju depan untuk memimpin jemaah. Kami persilakan. Ya, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pengertian yang sempurna. Amin. Pembacaan doa tadi mudah-mudahan kita di dalam belajar nanti bisa mencerna atau mengingat pelajaran yang Bapak berikan nanti. Baik, sekarang Bapak lihat dulu. Apakah kamu sudah siap untuk belajar? Sudah. Ya, tengok, ada yang belum masuk bajunya? Ya, kalau belum ada, masukkan bajunya. Ya, dia lihat sampah, kalau ada kiri kanan sampah, silakan diambil. Ya, nanti sudah semua, nanti sudah siap semua. Sekarang kita atau apa ingin mengabsen anak didik Bapak bagi yang hadir atau yang tidak hadir. Jadi anak didik Bapak ada yang tidak hadir? Tidak. Dia hadir semua. Ya, bagus, hadir semua. Berarti dia mau atau ingin belajar betul-betul untuk menjadi anak yang pintar. Baik, sebelum kita masuk ke materi, sekarang untuk menumbuhkan rasa semangat nasionalisme kita akan menyanyikan lagu nasional. Tolong diikuti. Garuda Pancasila, aku tak mendukungmu. Partai proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, dari hati bangun sang bangsa. Lihat di bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Bangun pagi beribadah olahraga, jangan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Pagi beribadah olahraga, belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Sekarang sebelum kita memasuki pelajaran yang kita lakukan nanti, sekedar mengingatkan, masihkah ingat ada di Bapak pelajaran yang telah lalu? Masih. Oke, tentang apa? Tentang pengertian kekongruenan bangun datar.
pengertian kekongruen bangun datar? A. Oh iya, bagus. Adalah Silakan. benda-benda yang memiliki bentuk dan ukuran sama. Iya, berikan aplaus untuk Shirley. Ya. Baik, pertanyaan yang kedua. Apakah anak didik Bapak pernah melihat yaitu bentuk benda yang berukuran sama? Iya, apa contohnya? Iya, buku tulis. Selain buku tulis apa lagi? Iya. Belajar. Iya, meja belajar. Kemudian apa lagi? Iya, berarti buku tulis, meja, kursi, jendela, kertas HPS, ya, dan lain-lain. Ya, itu. Kita masuk kepada kegiatan inti. Sebelum kegiatan inti, Bapak ingin mentes dulu kemampuan anak didik Bapak. Nah, sekarang ada soal yang Bapak kasihkan untuk mentes kemampuan awal dari anak didik Bapak. Nah, dikerjakan. Kalau ada yang kurang paham, silakan ditanyakan. Isi dan baca atau dipahami soalnya. Sudah? Ya, iya. Siap. Sekarang kita kumpulkan. Sebelum kita memasuki materi belajar pada hari ini, Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian kekongruenan bangun datar. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua adalah menentukan bangun datar yang kongruen dan tidak kongruen, atau bahasa kitanya yang sama atau yang tidak sama. Berikutnya, menjelaskan hubungan antar sudut pada bangun datar yang kongruen. Kemudian tujuan pembelajaran berikutnya adalah menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kekongruenan dan sudut bangun yang datar. Ya. Kontekstual itu yang nyata. Oke, sekarang setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran ini, sekarang anak didik Bapak dipersilakan untuk melihat video pembelajaran. Tolong dengarkan baik-baik dan pahami. Kali ini akan membahas tentang kekongruenan bangun datar. Sebelum mengidentifikasi dua bangun datar dikatakan kongruen, perhatikan gambar berikut. 3 gambar sepeda yang kongruen. Kemudian ada 2 gambar pensil yang tidak kongruen. Selanjutnya 2 gambar mobil yang kongruen. Kemudian 2 gambar lukisan yang tidak kongruen. Ada 2 persegi panjang yang kongruen. Kemudian 2 gambar segitiga yang tidak kongruen. Dari beberapa gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu bangun dikatakan kongruen jika memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Syarat 2 bangun datar kongruen yaitu: pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang.
Kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Perhatikan gambar berikut. Sisi ini merupakan salah satu contoh sisi yang bersesuaian. Sedangkan sudut ini merupakan salah satu contoh dari sudut yang bersesuaian. Kita identifikasi apakah kedua bangun tersebut kongruen. Perhatikan syarat pertama, sisi yang bersesuaian. AB sama dengan EF. Kemudian BC sama dengan EH. AD sama dengan FG. CD sama dengan HG. Untuk syarat yang pertama terpenuhi. Kita lanjut untuk syarat yang kedua, sudut yang bersesuaian. Sudut A sama dengan sudut F. Sudut B sama dengan sudut E. Sudut C sama dengan sudut H. Dan sudut D sama dengan sudut Q. Dari kedua bangun tersebut, syarat kongruen terpenuhi. Maka, bangun ABCD kongruen dengan bangun FEHG. Catatan, ketika menyatakan dua bangun kongruen, sebaiknya dinyatakan berdasarkan titik-titik sudut yang bersesuaian dan berurutan. Misal, bangun ABCD kongruen dengan bangun FEHG, atau bangun ADCB kongruen dengan bangun FGHE. Sekarang Bapak ingin bertanya kepada anak didik apa? Dari video tadi yang telah kamu lihat, apakah syarat-syarat bangun datar dikatakan kongruen? Apa kira-kira? Syarat-syarat bangun datar dikatakan kongruen. Jadi ada dua. Yang pertama, Sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Kemudian ada lagi, sudut-sudut yang sama besar. iya, bagus. Tepuk tangan. Nah, kelompok 1 yaitu tentang menghitung bangun datar. Hitunglah jumlah bangun datar di bawah ini. Kemudian kelompok 2, berilah warna tiap bangun datar, kemudian tuliskan jumlah sisi dan sudutnya. Dan kelompok 3 adalah mencocokkan bangun datar. Ini. Ya, kerjakan. Kalau ada yang ragu, tanyakan sama Bapak. Harus bekerja sama, jangan dibiarkan teman-teman yang lain tidak bekerja. Sebagian yang menempel, sebagian yang silet, sebagian yang mencocokkan bangunan atau mencari sisi maupun sudutnya.
Ini nanti di kaca. Ya semua? Ya. Kita tampilkan dulu dari kelompok 10. Kita silakan satu untuk menampilkan hasil diskusinya. Silakan. Yang lain, kelompok lain, silakan mendengarkan. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan atau ditanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menunjukkan hasil diskusi kami ke sana, yaitu menghitung bangunan datar. Hitunglah jumlah bangunan datar di bawah ini. ya, Lingkaran ada 1, 2, 3, 4, 5. Kalau persegi ada 1, 2, 3, 4. Persegi ada 1, 2, 3, 4. Segitiga ada 1, 2, 3. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? ya. Nanti Gea silakan tanyakan kepada kelompok 1. Silakan. Berapa banyak sudut dari segitiga? Ada 3. Ya, ada? 3. Ya, Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu tentang bangun datar. Di sini kita bisa melihat ada beberapa gambar, yaitu gambarnya adalah persegi, lingkaran, segitiga, oval, persegi panjang, dan trapesium. Persegi sisinya 4 dan sudutnya 4. Lingkaran sisinya 1, sudutnya tidak ada karena dia lingkaran. Segitiga sisinya 3, sudutnya juga tidak 3. Oval sisinya 1 dan sudutnya tidak ada karena dia oval. Persegi panjang sisinya 4 dan sudutnya 4. Trapesium sisinya 4 dan sudutnya 4. ya. Kami dari kelompok 3 kami ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang mencocokkan bangun datar. Bangun datar ini adalah segitiga. Bangun datar ini adalah lingkaran. Bangun datar ini adalah persegi. Bangun datar ini adalah jajak bidang. Iya. Apakah teman-teman ingin bertanya? Saya. Ya, kelompok 2. Manakah yang merupakan sisi dari jajak bidang? Segi 4. Agak ke atas sedikit. Ke atas sedikit biar nampak ya. Segi 4. Iya, sisinya. 1, 2, 3, 4. Iya. Apakah yang lain mau bertanya lagi? Tidak. Itu saja yang kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kelompok 3 berikan aplaus untuk kelompok 3 ya. Ya, kita kumpulkan. Satu, dan alatnya. Breaking dulu, ya semangat. Tepuk wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Jadi setelah di Bapak diskusi tadi, nanti sudah memahami tentang kekongruenan bangun datar.
kemudian mana yang tunduk, mana yang sisi pada bangun dan sekarang kita latihan. Ya, kalau ada yang ragu silakan. Ya, sudah siap? Sudah siap? Iya, sudah ya. Ya, kumpulkan. Kumpulkan. Baik. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran, apa ingin kita sama-sama menyimpulkan pelajaran pada pagi hari ini. Ya, yang pertama yang kita pelajari tentang kekongruen bangun datar. Contohnya bangun datar tadi adalah seperti sepeda yang sama bentuk dan ukurannya, kemudian ada yang pensil yang tidak sama bentuk dan ukurannya. Nah, kemudian ada lagi syarat-syarat supaya bangun datar dikatakan kongruen ada dua. Yang pertama apa tadi? Sisi-sisi yang sama-sama. Iya, sisi-sisi yang sesuai sama panjang. Kemudian Sudut-sudut yang sesuai sama besar. Iya, sama besar. Jadi kemudian kekongruen bangun datar ini berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Contohnya apa? Buku. Nah, kemudian membuat ubi. Ya, kemudian apa lagi? Pintu. Ya, apa lagi? Jendela. Kemudian apa lagi? Ya, kertas HP. Berarti itu jadi perlu pembelajaran tentang kekongruen bangun datar. Jadi anak-anak bapak jangan sembarang saja untuk belajar. Jadi kita harus memahami karena pelajaran ini adalah berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kehidupan kita sehari-hari. Jadi berguna untuk di masa depan. Maka harus kita lebih bersemangat untuk belajar. Karena kalau tidak mau belajar, kita akan ketinggalan. Jadi kita harus rajin belajar. Kalau sekarang ini kita siapa yang pintar itu yang akan maju. Nah, sekarang Bapak minta anak Bapak maju ke depan untuk menyampaikan kesan atau pesan pembelajaran hari ini. Apakah anak ini nampak senang atau sedih atau gembira? Ya, Bapak persilakan satu-satu maju ke depan. Ya. 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 Untuk. Ya. Lanjut. Ayo. Iya. Ya. Iya. Nah, berarti sudah semua. Nah, berarti sudah semua. Berarti pada hari ini anak ini Bapak itu
gembira dan senang. Jadi gembira dan senang. Nah, sekarang Bapak silakan untuk terakhir itu Bapak minta membaca doa yang dipimpin oleh Aldo. Silakan Aldo. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa mulai? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul a'udzu birabbin nas min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemaskan bukunya disimpan bekas. Silakan simpan. Ya. Silakan. Dari sini dulu silakan diulang ya. Ini ya. Nah. Ya, lanjut. Silakan